Apa itu selalu, Pak? Coba perhatikan deh. Selalu mau Iya, nyalip mau perginya ke negara-negara Kristen gitu ya. Tapi nanti begitu mereka sampai di negara Kristen, mereka bawa ideologi yang bikin mereka susah itu ke negara Kristen dan iya. akhirnya menghancurkan negara-negara Kristen ini. Kan begitu ceritanya, Pak. Tahu ini orang-orang bagaimana karakternya, tapi ya udah tahu lah. Saya kira juga MUI juga tahu karakter mereka. Nanti kalau di sini mereka masuk juga pasti akan menimbulkan masalah baru, masalah keamanan satu. Yang kedua masalah pembiayaan. Terus mereka Ya, juga pasti akan menuntut kenyamanan seperti orang-orang ini masuk di Malaysia aja kan mereka memberontak ketika ditempatkan di hotel mewah loh padahal itu. Tapi mereka minta bisa berjalan-jalan di kota gitu. Ya nggak bisa gitu. Yang namanya karantina warga asing itu ya memang ya terpisah. Nah, kalau zaman Pak Harto dulu, pengungsi Vietnam itu memang ditempatkan di satu pulau tertentu dan itu dikawal gitu ya. Ada tentara kita yang mengawal. Kalau ini kan nanti mau taruh di mana? Mau taruh di Pulau Galang lagi, pulau ini apa namanya nama pulaunya itu dulu yang ini Pulau Galang yang ya Pulau yang Galang dekat Singapura. yang yang dekat Singapura dengan Sumatera ya. Iya, Pulau Galang. Apakah mau ditaruh di situ dan apakah mereka mau ditaruh di? Saya kira mereka nggak mau taruh di situ. Pasti maunya di Jakarta gitu ya. Di Atau di ya Samosir, minimal ah di Samosir. waduh gawat kalau di Samosir nanti pasti bisa wah Kembali kalau bisa sampai ngosir, bisa konflik itu pasti bisa Enggak, kalau saya sih, oh ya, saya ngelihatnya ya, umpama dibawa ke Konoha nih ya, kan itu tadi bilang, ini pembangunan ini kan nggak mungkin 5-10 tahun. Nah, kalau anak itu dibawa masuk umur 5 tahun, dalam waktu 10 tahun, dia udah keenakan hidup di Indonesia, bahasanya pun mungkin bahasa mereka dia udah lupa, bahasa Indonesia, mana mau lagi dibalikin ke sono, udah nggak mungkin lah, ya kan? Apalagi anak kecil. Nah, anak kecil itu paling pintar kalau suruh adaptasi ya. Dalam waktu 2 tahun aja bahasa Indonesia udah nyerocos dia. Udah pintar. Kalau menurut saya sih. Jadi kemungkinan dibalikin lagi, ah itu mah retorika doang. Kalau udah netep di Indonesia, makanan banyak, cuaca enak. Mana mau dia hidup di tanah gersang lagi. Kan gitu. Kan iya menurut saya betul Pak sih. Andi Ya kan? betul. Ah, Nah, jadi dia itu 10 tahun. nggak akan mau balik pasti dia nggak akan mau kembali ke Nah, Gaza dengan situasi yang seperti itu ya perang terus kemudian ya mungkin dia akan nyaman di negara dia ditempatkan tapi betul. sepertinya kalau orang-orang ini mereka incaran mereka itu adalah Amerika Eropa dan Australia. Entah kenapa itu selalu Pak. Coba perhatikan deh. Selalu mau Iya. nyalip mau perginya ke negara-negara Kristen gitu ya. Tapi nanti begitu mereka sampai di negara Kristen, mereka bawa ideologi yang bikin mereka susah itu ke negara Kristen dan Iya. akhirnya menghancurkan negara-negara Kristen ini. Kan begitu ceritanya, Pak. Gitu. Iyalah udah tahu kita orang di barat dipaksa suruh minum kencing onta kan bingung kita, ya kan? Nah, Ya, kalau sekarang disuruh contoh soal cebok lagi, pakai 3 batu lebih ngeri lagi, Pak. Gitu. contoh soal lagi si Rohingya itu itu Rohingya dia mendingan terapung-apung di tengah laut daripada mendarat di Indonesia. Dia mau tujuannya ke Australia, melewati Indonesia, suruh berhenti Indonesia mereka nggak mau. Mereka mereka keras kepala. Saya mau ke Australia. Kenapa? Itu makanya kan itu. Oh, by the way, ini pagi tadi si Titi Puspa itu meninggal. Anyway, so ini si Siapa, Dora Pak? ini Titi Puspa akhirnya meninggal. Dia kena stroke kalau nggak salah. Ya, pecah pembuluh darah, Pak, sepertinya. Tapi Iya, usia juga udah 87 ya. ya udah sepuh. Udah Ya udah, sepuh ya. Organ tubuhnya juga semua sudah lemah ya. udah waktunya lah. Oh, si si Dora ini resign Dora. Ayo. Oke, oke, silakan Pak, ini. dilanjut. Opung coba sebentar, Ya jangan itu. lari dulu. Ini Opung coba kita membicarakan tentang Prabowo ini ya, yang MUI menolak itu. Tapi menurut pendapat saya, kalau salah bisa
perbaikin atau dikasih advice ya Opung Toba. Saya rasa kenapa Pak Prabowo menerima ini, apakah ada hubungannya dengan eh, masalah pajak jual perdagangan internasional ini, Perang dagang ini perang tarif. dagang ini, tarif ini untuk mengurangi nilai persen itu sehingga ditawarkan kan selama ini Indonesia ditawarkan untuk menerima orang Palestina ini kan. Nah, Pak Prabowo untuk menekan tingginya pajak itu, lalu dia ditawarkan untuk menerima itu. Dan di satu sisi, karena semua negara Islam juga kan tidak ada mau menerima mereka ya. Jadi di Mesir maupun Arab ya, mereka nggak mau menerima mereka karena mereka kan sudah tahu mereka begitu ya. Tapi masalahnya apakah ini menyatakan bahwa negara kita sudah benar-benar di level bangkrutan? Karena kalau Pak Prabowo sampai menerima ini, uh, uh, MUI kan sudah terbongkar kedoknya semua bagaimana uh, gerakan tangan-tangan mereka ya terhadap gerakan Hamas ini. Apakah ini Pak Prabowo ini mau menerima ini? Apakah ada hubungannya dengan situasi ekonomi kita yang bisa dinyatakan akan menuju ke kebangkrutan? Satu, ya itu dulu satu, itu. Nanti saya tanya lagi. Oke. Jadi gini, sebenarnya masalah tarif yang dikenakan oleh Trump ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan urusan politik di Timur Tengah. Urusan perang ini itu sebenarnya persoalan yang berbeda gitu. Kalau mengenai tarif ini ya memang dari sejak tahun 1970 itu kalau dilihat grafiknya defisit perdagangan Amerika itu semakin lama semakin banyak. Tapi kita tahu kan Amerika itu kan awalnya itu adalah negara yang menganut perdagangan bebas, tidak ada tarif dalam perdagangan, jadi menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan. Bahkan sampai mereka itu mempelopori berdirinya ya blok-blok perdagangan seperti AFTA, NAFTA, AFTA. Itu kan semuanya kan tujuannya larinya pada akhirnya nanti ke arah perdagangan bebas. Tetapi apa yang terjadi ketika Amerika sebagai kampiun perdagangan bebas itu berusaha mewujudkan itu, tapi diam-diam negara-negara mitra dagang ini, baik itu negara yang berseberangan secara politik dan ideologi dengan Amerika, itu justru malah mencurangi. Ini murni dagang sebenarnya, mencurangi Amerika, di mana mereka mengenakan hambatan tarif dan non-tarif kepada Amerika. Ada macam-macam bentuknya, ya. Ya, tapi saya kira tidak semua presiden Amerika punya keberanian untuk bertindak tegas terhadap negara-negara mitra dagang ini. Kenapa? Ada banyak pertimbangan. Ya, pertimbangan politik juga. Kalau nanti terlalu keras, maka pengaruh Amerika akan dalam politik internasional akan pamornya akan turun. Terus Amerika juga harus menunjukkan diri sebagai negara yang kuat. Tetapi berbeda pandangannya Trump. Trump ini berpandangan kita dicurangin terus-terusan. Uang kita dicuri semua sama mitra dagang kita, baik itu kawan maupun lawan. Yang dianggap kawan itu misalnya lah Kanada, Meksiko, terus juga ya negara-negara Uni Eropa. Nah, yang dianggap sebagai lawan itu ya pasti ya negara-negara seperti Rusia, China, dan beberapa negara-negara lainnya yang terang-terangan itu yang memusuhi Amerika gitu ya. Iran misalnya gitu. Taruhlah Iran mungkin sudah kenyang dengan ini, dengan sanksi ekonomi dari Amerika. Itu nggak terlalu diperhitungkan. Tetapi yang mengerikan itu adalah kecurangannya China itu mengirimkan barang ke Amerika menggunakan tangan negara-negara lain. Jadi mereka kirim barang misalnya ke Vietnam, ke Singapura, ke Malaysia, atau mungkin juga ke Indonesia, atau mungkin juga ke negara lain. Label Cina, made in China-nya ditukar ganti dengan made in Malaysia, made in Vietnam, made in Singapura dan lain-lain. Nah, ini yang sudah diselidiki lama sepertinya oleh timnya Trump ini. Nah, sekarang
semua negara, ada 50 negara itu akhirnya memilih untuk bernegosiasi atau mengajukan proposal. Hanya 3 negara yang tetap mau membalas, seperti mungkin China, terus kemudian Kanada dan Meksiko. Tapi Meksiko juga masih pikir-pikir akhirnya. Mungkin akan menarik rencananya untuk melakukan retaliasi terhadap Amerika. Nah, dibalas sama China dinaikin lagi sama Trump. Jadi sekarang udah 100 berapa ya? 124% gitu. Jadi istilahnya kalau main perang itu perang habis-habisan ini Trump ini sama Tiongkok. Dia nggak peduli gitu. Nah, Tiongkoknya sekarang mulai melemah. Kenapa? Dia mengeluh kepada WTO bahwa kalau kalau serangan kalau betul-betul China dikenakan tarif sampai 100% lebih, habislah dia punya market di luar. Karena kita tahu pasar dalam negeri China itu hanya mampu menyerap barang produksinya cuma sekitar 40%. 60% sampai 70% itu sebenarnya dilempar keluar, dan itu membanjiri negara-negara di luar China gitu ya. Termasuk nanti sebentar lagi kalau Indonesia juga melepas tarif ini, katakanlah mengurangi tarif, nanti kita akan dibanjiri oleh barang-barang dari Tiongkok. Ya kalau sebagai konsumen kita ya senang-senang aja dapat barang murah kan gitu ya. Tapi yang jelas pasti produsen atau yang pabrik-pabrik barang dari dalam negeri kita, dari Konoha Indonesia ini pasti kalah bersaing dengan barang produk Cina. Kita lihat aja sekarang tekstil aja banyak masuk dari Cina ya. Banyak masuk dari Cina, bukan dari barang sisa. Kalau dulu kan mungkin kalau itu tahu lah di Medan yang namanya apa itu, plaza yang jual burger, tahu kan burger kan, buruk-buruk Jerman kan gitu kan. Kalau dulu dari Eropa yang masuk ke sini barang bekas. Ya. Ya sekarang sudah enggak, udah barang-barang Cina Gini, gitu. saya potong dulu itu. Kan Pak Prabowo kemarin kan negosiasi kan untuk sama Trump ya. Apakah ini dari proyek negosiasi ini menerima orang-orang Palestina itu maksud saya itu. uh, untuk menyatakan itu pastinya kita hanya bisa menduga, itu hanya bisa menganalisa. Kita kan nggak tahu apa yang dibicarakan di balik ruang-ruang diplomasi ini. Itu kan sebenarnya kan suatu hal yang rahasia. Bisa juga seperti itu, bisa juga kita mungkin diminta atau ditekan. Tapi bisa juga istilah Medan, tahu ngerti toh? Angkat telur, tahu nggak angkat telur? Iya, tahulah istilah orang Medan angkat telur. Mungkin bos kita ini angkat telur lah sama Trump sekarang, gitulah ceritanya itu. Hmm, yang kedua ya, apakah Pak Prabowo tidak memikirkan efek sampingannya ya? Memang betul kata itu tadi ya, bahwasanya imigran-imigran ini ingin lari ke negara-negara yang maju ya, seperti Amerika, Eropa, Australia gitu ya. Nah, tapi kan ini sudah pada ditutup bordernya apa ya. Nah, Pak Prabowo kan mau menerima mereka ya di Indonesia. Apakah ini akan mempercepat polemik besar yang akan terjadi di dalam negeri itu sendiri gitu loh. Karena Ya, kita di negara kita, polemik kita itu sudah sangat istilahnya sudah pada titik koma ya. Pada titik koma karena di dalam sistem ekonomi, tenaga kerja, inflasi, tingkat kemakmuran rakyat ya, kita banyak dilema. Nah ini Pak Prabowo tidak memikirkan ke arah itukah? Makanya saya mengkaitkan daripada negosiasinya dia gitu. Apa dia tidak memikirkan ke arah situ gitu itu? saya kira ada pertimbangannya, tapi ya kita nggak tahu juga. Kadang-kadang mungkin dengan menerima ini ada kompensasi-kompensasi yang didapat pemerintah, ya kita nggak ngerti. Apa kita mungkin dapat bantuan luar negeri, apa dapat uang, apa dapat biaya pengurusan mereka di sini, apa yang diberikan oleh pihak luar ini, kan kita nggak tahu itu. Ini pokoknya semuanya itu dalam diplomasi semua itu ada harganya, itu ada bayarannya gitu. Ini yang kita nggak tahu, kita nggak punya datanya. Ruang-ruang diplomasi itu adalah tertutup, ya. Ya artinya kita itu sebagai pengamat atau sebagai ya analis ya hanya bisa menduga. Ya sama juga, saya juga seperti itu juga sama gitu.
Tapi kalau aku sih ya melihat sekarang ini memang sangat mengerikan kalau andaikan 32% itu nggak ditarik, nggak ditunda, oh jadi ini tuh 50.000 pengangguran lagi bertambah gitu kan. Iya, justru Jadi ini. karena itu, toh. Karena saya lihat Turki sendiri mempunyai masalah besar di dalam negara mereka, dan Erdogan sendiri punya masalah besar terhadap negaranya ya. Nah, di situ Ya, otomatis Arab juga mereka akan tepuk tangan kalau Indonesia menerima itu. Begitu. Jadi terima cuman 1.000 sebenarnya nggak terlalu banyak sih itu. Cuman ya kita nggak tahu ini orang-orang bagaimana karakternya. Tapi ya udah tahu lah. Saya kira juga MUI juga tahu karakter mereka. Nanti kalau di sini mereka masuk juga pasti akan menimbulkan masalah baru, masalah keamanan satu. Yang kedua masalah pembiayaan. Terus mereka ya juga pasti akan menuntut kenyamanan seperti orang-orang ini masuk di Malaysia aja kan mereka memberontak ketika ditempatkan di hotel mewah loh padahal itu. Tapi mereka minta bisa berjalan-jalan di kota gitu. Ya nggak bisa gitu. Yang namanya karantina warga asing itu ya memang ya terpisah. Nah, kalau zaman Pak Harto dulu, pengungsi Vietnam itu memang ditempatkan di satu pulau tertentu dan itu dikawal gitu ya. Ada tentara kita yang mengawal. Kalau ini kan nanti mau taruh di mana? Mau taruh di Pulau Galang lagi, pulau ini apa namanya nama pulaunya itu dulu yang ini Pulau Galang yang ya Pulau yang Galang dekat Singapura. yang yang dekat Singapura dengan Sumatera ya. Iya, Pulau Galang. Apakah mau ditaruh di situ dan apakah mereka mau ditaruh di? Saya kira mereka nggak mau taruh di situ. Pasti maunya di Jakarta gitu ya. Di Atau di ya Samosir, minimal ah di Samosir. waduh gawat kalau di Samosir nanti pasti bisa wah Bahaya, kalau sampai bisa konflik itu pasti. bisa berantem di Kualdi pakai andaliman. Itu gimana Andaliman kena 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 tarif nggak kalau ke Eropa gitu? Eh, saya andaliman kita beli dari Amazon, itu pun andaliman yang kita beli dari Amazon itu kan per gram ya. Iya Kalau iya. saya kalau andaliman karena selalu ada dari Indo, saya dibawain atau saya pulang, saya beli dari Indo, nggak ada tarifnya kalau bawa ke sini ya, sebesar kebutuhan di Kopar. Enggak, Jadi soalnya banyak istilahnya banyak banyak saudara-saudara kita di Jerman Belanda juga selalu bawaannya itu Andaliman itu. iya, saya juga ini udah saya pesan sebanyak mungkin. Soalnya nggak Soalnya bisa nggak enak ditanam masakan kalau nggak andaliman. pakai itu kan. Gitu. Iya, betul itu. Jadi Pak Bahari nggak Jadi benar kalau itu di Samosir, hati-hati Pak Bahari. Pohon andaliman gugur semua sama kemiri. Oke, ya lanjut deh yang lain. oke lah. Jadi aku lagi mikir mungkin mungkin Amerika tidak menekankan itu. Mungkin ya kita nggak tahu. Tapi mungkin bisa juga yang kita yang mungkin menawarkan sendiri. Kenapa? Ya tadi yang aku bilang bahasa Medan tuh angkat telur itu gitu. Karena saya berpikiran lain, karena Pak Prabowo kan kemarin negosiasi dengan Trump. Nah, setelah acara negosiasi ini, lalu tiba-tiba ada berita untuk menerima imigran ini. Ini saya kaitkan kenapa ya Pak Prabowo tiba-tiba mau menerima imigran ini. Apakah karena adanya negosiasi ini, makanya Pak Prabowo oke, saya terima. Selama ini kan Indonesia ditawarin mereka nggak mau itu. Ya bukan nggak mau, bahkan ada informasi kemarin minggu lalu di sini ada orang penting yang masuk juga loh, yang namanya aku pengikut Yesus. Dia bilang sudah masuk dari kemarin-kemarin. Nah gitu. Jadi ya jangan-jangan kita nggak tahu itu gitu. Mereka sudah sebelumnya sudah masuk duluan gitu kan. Sedangkan orang-orang Indonesia yang Rohingya. terlibat ISIS aja kan kita nggak tahu mereka pulang diam-diam atau gimana kan gitu ya. Yang tahu ya Ya, hanya ya, hanya seperti aparat di negara Mesir gitu toh. itu kan juga dia kan diisukan, digosipkan dia kan terlibat dengan Hamas juga yang sering di news di TV One. Oh, Dengar-dengar kabar. ya, Makanya dia selalu memberitakan
miring tentang Israel, Israel sebagai penjajah, bagaimana di Palestina. Dia kan selalu bertoah di setiap news, baik di TV One, di BBC atau Metro TV, si Husni itu. Oh, padahal dia keluarnya dari sana pun juga ditolong sama Israel loh. Itu kalau nggak salah itu Iya, bisa lihat di iya, channelnya nah itu, si Bu Monik gitu ya. Heeh. iya. Bahkan dia Tapi mungkin menentang dia si makan Monik dari juga situ kan. toh supaya dapat donasi dari sana dia. Makanya dari jualan jualan topik isu Gaza ini, saya kira cuma itu aja sebenarnya isunya. Itu aja, makanya saya kepingin tahu karena terlalu dekat negosiasi dengan penerimaan itu aja. Yang lain boleh lanjut deh. Oke oke itu aja. Aku juga ini juga ya eh, turun dulu sebentar gitu. Silakan teman-teman lanjut. Kalau